Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil critical journal review kami dari kelompok satu, di mana judul CGR kami ini yaitu fenomena kualitas daya listrik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaul Fernandes Tamunan dengan NIM 522 323 0038. Saya Anzila Nada Zahra dengan NIM 522 123 0006. Saya Julio Witrans Malango dengan NIM 5223230016. Saya M. Haikal Dwi Tomo dengan NIM 522 353 0023. Baik, di sini ada pun latar belakang dari CGR ini, yaitu sistem tenaga modern tidak lagi hanya bertugas menyalurkan dari daya dari pembangkit ke konsumen, tetapi juga harus memastikan agar daya yang diterima sesuai dengan standar tegangan, frekuensi, dan bentuk gelombang yang dipersyaratkan. Pada kenyataannya, kondisi ideal tersebut tidak selalu terpenuhi. Berbagai fenomena yang disebut sebagai gangguan kualitas daya dapat muncul pada setiap level sistem, mulai dari industri, jaringan transmisi, dan distribusi, hingga konsumen rumah tangga. Fenomena tersebut muncul akibat karakteristik beban, kondisi jaringan, cuaca, switching peralatan, maupun faktor internal dari sistem itu sendiri. Nah, kualitas daya listrik ditentukan oleh kualitas dari arus, tegangan, frekuensi, harmonisa, rugi-rugi daya, faktor daya, dan pentanahan serta ketidakseimbangan sistem. Kualitas daya akan dikatakan baik apabila arus, tegangan, dan frekuensi yang terdapat pada sistem selalu konstan, atau tidak terjadi penambahan atau pengurangan yang signifikan. Sehubungan dengan diberlakukannya kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI di Unimed, seluruh mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 6 tugas dalam satu semester pada setiap mata kuliah. Salah satunya laporan ini yang yaitu tugas CGR pada mata kuliah kualitas daya. CGR adalah sarana untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam hal mengkritik jurnal. Terhadap beberapa hal penting sebelum kita mengkritik jurnal, seperti menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat, membaca keseluruhan dari isi jurnal, dan mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal tersebut. Baik, jurnal pertama yang kami review itu berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Daya Listrik Berdasarkan Harmonisa pada Motor Listrik dengan Suplai Tenaga Surya dan PLN. Jurnal ini diterbitkan oleh JITED, Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan, volume 12, halaman 200, 2735 sampai 2743, diterbitkan tahun 2024 oleh penulis Gani Samiyaji dan teman-teman. Jurnal ini membahas gangguan kualitas daya berupa harmonisa, yaitu distorsi gelombang arus dan tegangan yang menyebabkan bentuk gelombang tidak lagi sinusoidal murni. Harmonisa muncul karena adanya peralatan non-linear seperti inverter PLTS dan motor listrik satu fasa. Fokus utamanya adalah distorsi harmonisa pada beban listrik satu fasa, yaitu mesin pompa air yang disuplai oleh PLTS off-grid melalui inverter dan baterai, dan oleh PLN. Penulis membandingkan THD tegangan dan THD arus kedua sumber melalui menilai kesesuaiannya terhadap IEEE 519 tahun 2024. Nah, subjek penelitian dari jurnal ini yaitu objek yang diteliti adalah motor listrik satu fasa, disebut 300 watt pada bagian simulasi, yang dioperasikan dengan dua sumber catu, yaitu PLTS off-grid dan PLTN, untuk membandingkan kualitas dayanya berdasarkan harmonisa tegangan dan harmonisa arus. Tujuan utamanya membandingkan hasil pengukuran dan simulasi etap, serta menilai kepatuhan terhadap IEEE. Asesmen data, pengambilan data dilakukan secara langsung pada beban motor satu fasa dengan instrumen Hioki Clamp on Power High Tester untuk merekam arus, tegangan, daya, faktor daya, dan THD. Hasilnya disajikan sebagai grafik dan dihitung memakai persamaan THD. Lalu, dibandingkan terhadap batas IEEE, pengukuran dilakukan pada dua sumber PLN dan PLTS, dan diulang beberapa kali. Jurnal tersebut menyebutkan 3 pengukuran untuk konsistensi nilai THD. Selain ukur lapangan, penulis menjalankan simulasi harmonisa di etap 12.6 dan memvalidasi dengan menghitung defisiasi antara hasil ukur dan hasil simulasi, dan diringkas pada tabel perbandingan. Nah, metode yang digunakan yaitu penulis data yang diambil di rumah yang sudah terpasang PLTS off-grid, lalu disimulasikan menggunakan software etap, bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran secara langsung dan menggunakan software. Pengukuran arus atau tegangan dan THD dilakukan memakai Hioki Clamp, dihitung dengan rumus THD lalu dibandingkan ke ambang IEEE. Selanjutnya, sistem yang sama dimodelkan dan disimulasi etap untuk memeriksa kesesuaian hasil lapangan dengan simulasi. Untuk simulasi PLTS, karena komponen PLTS tidak tersedia di etap, penulis memakai rangkaian sumber PLN sebagai pendekatan model PLTS. Kemudian langkah penelitiannya yang pertama melakukan langsung THDV dan THDI motor satu fasa dengan suplai PLTE dan PLTS. Kedua, hitung THD menggunakan persamaan yang dicantumkan dan ambil rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, bandingkan hasil ukur dengan standar IEEE. Yang keempat, bangun model dan simulasi harmonisa sumber PLTN, PLTS di etap untuk memperoleh bentuk gelombang dan spektrum. Yang kelima, lakukan validasi dengan membandingkan hasil ukur versus hasil simulasi dan dihitung defisiasinya. Yang keenam, simpulkan kesetaraan atau selisih mutu daya antar kedua sumber.
Rangkaian langkah tersebut tersurat di bagian pengukuran, analisis berbasis standar, pemodelan etap, serta tabel perbandingan ukur simulasi. Nah, hasil dari penelitiannya, hasil utamanya yaitu HDV, tegangan pengukuran pada PLTE dan PLTS menunjukkan angka kurang lebih 2,3% dan konsisten antar ulangan, sehingga masih memenuhi ambang IEEE untuk level tegangan uji. Simulasi etap menampilkan gelombang tegangan tampak sinusoidal, namun tetap ada THDV-nya kecil, antara 2,2 sampai 2,3%, selaras dengan hasil ukur. Kemudian THDI-nya dari grafik hasil ukur, PLN ditunjukkan sekitar 7,3% dan PLTS 7,7%. Sedangkan tabel rekap akhir menjadikan perbandingan PLN 7,7% versus PLTS 7,2%, defisiasinya kecil 0 sampai 0,5%. Simulasi memberi 7,9% PLN dan 7,5% PLTS. Seluruhnya di bawah ambang IEEE yang dipakai penulis sehingga masih aman. Spektrum harmonik dan bentuk gelombang, spektrum arus didominasi orde ganjil yaitu 3, 5, 7 yang tampak pada grafik atau screenshot etap menandakan kontribusi beban motor ditambah konverter. Gelombang arus terlihat tidak sinus, sedangkan tegangan relatif lebih sinus dengan THDV kecil, pola yang lazim ketika sumber menyalurkan arus non-linear ke impedansi sistem. Nah, kekuatan dari penelitian ini yaitu pendekatan empiris ditambah simulasi sehingga hasilnya saling memvalidasi. Instrumen dan standar acuannya jelas, ada analisis defisiasi, pengukuran simulasi sehingga transparan soal akurasinya. Namun kekurangannya yaitu cakupan terbatas pada satu lokasi dan satu jenis beban motor satu fasa. Model PLTS di etap memakai substitusi rangkaian PLN karena keterbatasan library sehingga representasi PLTS kurang spesifik. Ada inkonsisten kecil pada angka THDI di teks menyebutkan 7,3% untuk PLN, sedangkan di tabel ringkasannya menyebut 7,7%. Maka kesimpulan yang dapat saya pahami, dari mutu daya berbasis harmonisa, PLTS off-grid dengan inverter yang sehat mampu memberi kualitas gelombang pada beban motor satu fasa setara PLN, bahkan sedikit lebih baik di arus pada beban rekap. Sementara tegangan di kedua sumber sama-sama menunjukkan THDV kecil, spektrum arus dikuasai oleh orde ganjil, sebagaimana tipikal motor ditambah inverter, tetapi masih dalam koridor IEEE sehingga operasi dinilai aman. Artinya, untuk beban rumah tangga seperti pompa air, pemilihan, dan kondisi inverter atau baterai menjadi faktor penentu, bukan semata asal sumber PLN versus PLTS. Jika di masa depan beban non-linear makin banyak atau ukuran motor meningkat, filter harmonik atau penataan sistem misal pengkabelan rating inverter dapat dipertimbangkan. Namun, pada skenario uji di jurnal ini, PLTS tidak menurunkan mutu daya dibanding PLN, keduanya setara dan sesuai standar. Kemudian, jurnal kedua berjudul Analisis Reduksi Harmonisa, Studi Kasus Power Quality di PDS Line 1, Stasiun ASEAN MRT Jakarta. Nah, jurnal ini terbitkan oleh Jurnal Kajian Teknik Elektro, volume 10, halaman 34-44, tahun 2025, yang ditulis oleh Alfikri Raihan Nugraha dan Agus Suryanto. Tujuan penelitiannya yaitu gangguan utamanya adalah harmonisa arus dan tegangan pada jaringan distribusi non-traksi stasiun. Data lapangan menunjukkan distorsi arus dominan di orde 5, 7, dan 11, sedangkan faktor raya cenderung leading karena karakter pembebanan kapasitif. Penulis menargetkan reduksian THDI dan THDV agar selaras dengan acuan IEEE 519 tahun 2014. Penulis juga menegaskan bahwa harmonisa berasal dari beban non-linear di sistem stasiun, misal VFD, UPS, konverter, dan dapat menurunkan keandalan operasi jika tidak dimitigasi. Nah, subjek penelitiannya yaitu studi ini menyoroti gangguan kualitas daya berupa harmonisa arus di PDS Line 1 yang dinilainya belum memenuhi batas aman IEEE. Tujuannya menganalisis dan mereduksi harmonisa dengan perancangan filter pasif single tuned melalui simulasi etap pada kondisi sistem yang cenderung kapasitif atau leading. Asesmen datanya, pengukuran dilakukan di panel LVS WGR sisi outgoing trafo line 1 menggunakan flux 1760 tripas PQ recorder selama 3 hari dengan interval pencuplikan 10 menit. Data primer yang diambil meliputi tegangan, arus, daya yaitu daya reaktif dan semu, THDI, dan THDV. Seluruh data PQA ini kemudian digunakan sebagai input pemodelan di etap. Pengambilan data lapangan berlangsung tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Sedangkan analisis harmonisa difokuskan pada rentang 2 sampai 4 Juli 2024. Metode yang digunakan yaitu pendekatan eksperimen dan simulasi. Pertama, pengukuran kualitas daya menggunakan flux sisi outgoing trafo line 1 selama 3 hari dengan interval 10 menit. Kedua, pemodelan sistem etap 21.0.1 untuk load flow dan load flow harmonik berdasarkan hasil ukur. Ketiga, perancangan filter pasif single tune untuk orde 5, 7, dan 11. Kemudian rating LCR dihitung dari profil daya dan rumus Tuning. Lalu disimulasikan efeknya terhadap THDI dan THDV. Evaluasi membandingkan sebelum dan sesudah filter dengan tabel baku IEEE. Nah, langkah penelitiannya pertama, studi literatur dan perumusan masalah harmonisa pada sistem distribusi stasiun. Kedua, akuisisi data PQA di lokasi dan pengumpulan datasheet peralatan. Ketiga, pemodelan single line diagram sistem PDS line 1 pada etap dan validasi profil daya melalui load flow. Yang keempat, analisis load flow harmonik untuk memperoleh THDI, THDV,
existing dan membandingkannya dengan IEEE. Kemudian yang kelima, perancangan serta perhitungan rating filter pasif singleton di tanding order ke-5, 7, dan 11 berdasarkan parameter beban, hasil pengukuran, dan simulasi. Yang keenam, simulasi skenario setelah pemasangan filter dan evaluasi efektivitas reduksi harmonisa serta dampaknya terhadap faktor daya sistem. Nah, hasil penelitiannya, profil beban harian pada tabel 3 memperlihatkan faktor daya rata-rata bernilai negatif atau leading, menandakan karakter pembebanannya kapasitif. Hasil load flow harmonik awal di tabel 5 menunjukkan THDI tertinggi terjadi pada fase air hari Selasa. THDV juga melebihi ambang yang dipakai penulis. Terlihat pada tabel didapatkan bahwa nilai THD tertinggi berada di hari Selasa dan THDV sebesar 11,36% dan THDI sebesar 82,95%. Nilai THD ini belum memenuhi standar IEEE yang dimana THDV adalah sebesar 8% dan THDI adalah sebesar 8%. Maka dari itu diperlukan penambahan filter harmonik, yaitu passive singleton untuk mereduksi nilai harmonisa. Nah, berdasarkan spektrum yang didapat, filter singleton diterapkan pada order 5, 7, dan 11. Rating komponen ditabulasikan pada tabel 6, halaman 42. Setelah filter disimulasikan, THDI dan THDV turun tajam pada ketiga hari uji, yaitu terlihat pada tabel 7 dan 8. Dan grafik impedansi sudah filter di halaman 43 menunjukkan munculnya titik taning di order yang ditargetkan. Nilai THDI dan THDV mengalami penurunan setelah dilakukan pemasangan filter melalui simulasi etap. THDI fase R di hari Selasa yang sebelumnya 82,95% dapat direduksi menjadi 6,79%. Fase S di hari Rabu dapat direduksi 77,69% menjadi 6,51%. Dan fase T di hari Rabu dapat direduksi dari 62,83% menjadi 6,43%. Sedangkan untuk nilai THDV mengalami penurunan di fase R hari Selasa yang sebelumnya bernilai 11,36% dapat direduksi menjadi 2,71%. Fase S di hari Rabu dapat direduksi dari 11,14% menjadi 2,69%. Dan fase T, namun, tabel 9 memperlihatkan dampak samping yang signifikan. Perbedaan pembebanan ketika sebelum dan setelah pemasangan filter pasif di PDS lain 1 stasiun ASEAN. Perubahan pembebanan signifikan terjadi apabila pemasangan filter pasif singleton dengan ditandai penurunan nilai power factor atau faktor dayanya menjadi minus 0,48 atau 48 leading. 0,48 leading. Nah, dari hasil simulasi ini didapatkan bahwa pemasangan filter pasif singleton mempengaruhi pembebanan yang sudah terpasang sebelum di PDS Line 1 stasiun ASEAN, yang dimana pembebanan PDS Line 1 ASEAN bersifat kapasitif dengan power factor leading di hari. Dari hasil analisis, penerapan filter pasif singleton mampu mereduksi THDI menjadi permasalahan utama dengan presentasi efektivitas 90,01% sampai 91,81%. Namun hasil dari simulasi ini justru mempengaruhi pembebanan yang sudah terpasang sebelumnya di PDS Line 1 stasiun ASEAN, yang dimana pembebanan di PDS 1 Line stasiun ASEAN ini bersifat kapasitif dengan power factor leading. Nah, kemudian kekuatan penelitiannya yaitu menggabungkan data ukur lapangan multi hari dengan simulasi etap sehingga model mewakili kondisi existing, menjadikan pemeliharaan order target yang jelas, lengkap dengan perhitungan rating LCR dan bukti tanding lewat grafik impedansi sebelum dan sesudah, dan menyampaikan temuan penting bahwa penurunan THD dapat bertentangan dengan tujuan perbaikan power factor pada sistem yang leading, sehingga pembaca mendapat pelajaran desain praktis bukan sekedar angka THD. Kemudian kelemahannya yaitu evaluasi pasca filter masih berbasis simulasi. Uji implementasi nyata dan verifikasi in situ tidak ditampilkan, padahal power factor leading ekstrim pasca filter berpotensi memunculkan konsekuensi operasional lain. Kemudian analisis terhadap parameter IEEE terkait arus berbasis rasio dan TDD tidak dielaborasi rinci pada bagian hasil, padahal tabel batas arus harmonik telah dicantumkan. Alternatif solusi atau sensitivitas desain belum dibandingkan kuantitatifnya. Pembaca hanya di besaran umum perlunya kompensasi induktif lanjutan, dan cakupan pengukuran terbatas pada satu lokasi panel dan 3 hari, sehingga generalisasi lintas kondisi operasi stasiun masih terbatas. Nah, yang dapat disimpulkan di sini, studi ini menunjukkan dua hal yang sangat penting, yaitu pertama, filter pasif singleton efektif mereduksi harmonisa ketika ditanning tepat pada order gangguan. Kedua, efektivitas teknis ini bisa dibatalkan di level sistem bila kondisi awal sudah kapasitif, karena filter menambah elemen kapasitif sehingga faktor daya makin leading dan beban semu naik. Dengan kata lain, desain mitigasi harmonisa di fasilitas seperti stasiun perlu dilihat sebagai paket terpadu. Penetapan filter harus disertai strategi koreksi faktor daya kompatibel dengan karakter beban, dan verifikasi tidak cukup pada THD, tetapi juga pada perubahan power factor dan profil daya agar manfaat kualitas daya tidak mengorbankan efisiensi operasi.
Kemudian jurnal ketiga berjudul Analisis Power Quality Sistem Kelistrikan pada Apartemen Malang City Point yang diterbitkan oleh Jurnal Sistem Kelistrikan volume 7 halaman 39 sampai 44 tahun 2020 oleh penulis Zahra Mulyasari dan teman-teman. Nah, tujuan penelitiannya yaitu menyoroti dua masalah utama, tegangan lebih over voltage pada sisi satu fasa dan distorsi harmonisa arus yang melampaui ambang acuan. Fenomena lain yang ikut diperiksa adalah ketidakseimbangan tegangan dan arus serta potensi under voltage. Namun, keduanya tidak menjadi isu kritis pada lokasi uji. Subjek penelitiannya adalah kelistrikan apartemen Malang City Point, yaitu suplai 1 trafo 1600 kV ampere dengan fokus evaluasi kualitas daya pada panel MPD, tegangan, arus, dan ketidakseimbangan tegangan, faktor daya, serta harmonisa. Tujuan utamanya mengidentifikasi masalah utama mutu daya di apartemen yang dalam jurnal ditunjukkan berupa under voltage dan distorsi harmonisa arus, serta menyiapkan usulan perbaikan, yaitu pengukuran memakai web-based power quality meter PM5110. Asesmen datanya dikumpulkan melalui pengukuran arus tegangan daya di MPD menggunakan PM5110, lalu dianalisis sebagai dasar penilaian kualitas daya. Hasil ukur dibandingkan dengan standar, yaitu IEEE 519 tahun 1992. Untuk harmonisa, IHD per order dan TDD NEMA MG1 untuk ketidakseimbangan tegangan, serta batas variasi tegangan harian yang dirujuk penulis saat menilai over voltage atau under voltage. Jurnal juga menyebut wawancara sebagai penunjang saat ada data yang masih kurang. Nah, metode yang digunakan yaitu melakukan pengukuran langsung pada panel MPD menggunakan web-based power quality meter untuk merekam arus, tegangan, daya, dan parameter harmonisa, dan kemudian dihitung dengan formula THD, IHD, dan TDD, dan presentase unbalance. Lalu dibandingkan dengan SPLN tahun 1995, batas variasi tegangan, serta IEEE 519-1992 untuk harmonisa. Setelah identifikasi masalah, peneliti merancang filter pasif singleton order 11 dan 13, dan menyimulasikan kinerja di etap 16 sebagai usulan pereduksi harmonisa. Nah, langkah penelitiannya, alur kerja digambarkan dalam alur kerjanya digambarkan dalam flowchart, yaitu observasi data lokasi, pengukuran dengan PM5110, pengolahan data, perhitungan parameter, analisis apakah memenuhi standar, jika tidak, dirumuskan rekomendasi perbaikan. Implementasinya di jurnal adalah membandingkan hasil ukur dengan standar harmonisa dan variasi tegangan, lalu mengusulkan reduksi harmonisa dengan filter pasif singleton pada order kritis serta tindakan operasional untuk menurunkan under voltage. Nah, selanjutnya hasil penelitiannya pada profil tegangan harian 3 fasa menunjukkan puncak tegangan mencapai nilai yang melebihi batas SPLN, yaitu lebih dari 5% dari nominal, sehingga diklarifikasikan sebagai over voltage. Namun, tegangan minimumnya masih berada di atas batas bawah SPLN, yaitu minus 10%, sehingga under voltage tidak terjadi. Ketidakseimbangan tegangan dihitung dengan rumus NEMA MG1 dan berada di bawah ambang 1%, sedangkan grafik dan perhitungan ketidakseimbangan arus diperlihatkan variasi yang tetap di bawah batas NEMA yang dipakai penulis, walau nilainya fluktuatif sepanjang hari. Nah, pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa beberapa komponen harmonisa arus individual IHD order 11 dan order 13-nya beserta TDD melebihi batas IEEE untuk kategori yang dipakai penulis. Data pengukuran harmonisa di apartemen Malang City Point dibandingkan dengan standar IEEE pada range SCR lebih besar dari 1000, batas IHDI order H-nya lebih kecil daripada 11 sebesar 15%, untuk IHDI order 11-nya lebih kecil daripada H dan lebih kecil daripada 7%, 17 dan 7%, dan batasan TDD-nya sebesar 20%. Disimpulkan bahwa harmonisa arus yang melebihi standar terjadi pada IHDI order ke-11. IHDI order ke-13 dan TDD yang terukur juga melebihi batas standar, maka pada kondisi ini harus dilakukan reduksi harmonisa dengan menggunakan filter. Sementara di tabel 4.2 dalam jurnal ini menunjukkan THDV masih memenuhi ambang. Ini menguatkan bahwa gangguan utama berada pada sisi arus, bukan tegangan. Sebagai tindak lanjut, penulis mengusulkan rancangan filter pasif singleton pada orde yang bermasalah serta tindakan operasional untuk menekan under voltage, seperti pengurangan operasi beban besar pada jam tertentu dan perbaikan konduktor metralnya. Nah, kekuatan dari penelitian ini yaitu data diambil langsung pada panel utama dengan alat ukur PQ yang memadai dan ditautkan ke standar yang relevan. Tabel perbandingan di halaman 41 cepat mengarahkan pembaca ke komponen harmonik yang kritis. Grafik profil tegangan per fasa membantu memvisualisasikan momen over voltage, dan usulan teknis berupa filter pasif singleton
dan langkah operasional disertai dukungan simulasi etap sehingga membaca mendapatkan jalur mitigasi yang konkret. Namun, kekurangannya pembahasan harmonisa lebih menitik beratkan pada kepatuhan terhadap ambang tanpa menguraikan akar penyebab beban nonlinear dominan per zona. Estimasi kategori batas IEEE bergantung pada asumsi rasio hubung singkat yang tidak tunjukkan proses penentuannya. Evaluasi filter masih pada tahap rancangan atau simulasi tanpa memverifikasi lapangan pasca implementasi dan strategi perbaikan overvoltage belum dibahas pada level penyetelan sistem, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri langkah lanjutan yang paling sesuai. Nah, dari jurnal ini disimpulkan dari bukti ukur dan perbandingan standar di jurnal, persoalan mutu daya di apartemen ini terutama berasal dari kombinasi overvoltage harian dan dominasi harmonisa arus pada order menengah. Sementara tegangan harmonik dan unbalance tegangan tidak signifikan. Artinya, perbaikan paling berdampak adalah mengembalikan level tegangan ke rentang SPLN melalui pengaturan operasi beban dan penataan netral, serta memasang filter pasif yang ditanning tepat pada orde penyebab, dan tetap memantau TDD setelah implementasi agar penentuan harmonisa tercapai tanpa memunculkan efek samping lainnya. Baik, saya lanjut jurnal keempat dengan judul Analisis Dampak Harmonisa Terhadap Arus Netral pada Transformator Distribusi Gedung GKB 2 Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnal yaitu Jurnal Penelitian Inovatif atau JUPIN, volume dan halaman volume 4 halaman 1557 sampai 1566 tahun 2024. Penulis Nurul Luaili, Mustofia, Ahmad Solikan, Laili Muntasiro, dan Aris Kiswanto. Review kelompok 1, tanggal 23 Desember 2025. Tujuan penelitian, jurnal ini membahas fenomena harmonisa dan arus netral pada sistem distribusi tenaga listrik. Harmonisa timbul akibat beban nonlinear yang menghasilkan distorsi gelombang arus dan tegangan serta menimbulkan aliran arus netral yang berlebih dan memperburuk kualitas daya. Subjek penelitian, transformator distribusi 2000 kVA pada gedung GKB 2 Universitas Muhammadiyah Semarang fokusnya menganalisis dampak harmonisa terhadap arus netral serta mutu daya atau THD arus atau tegangan selama periode pengamanan beberapa hari kerja. Asesmen data, pengambilan data dilakukan in situ selama 5 hari menggunakan Power Quality Analyzer. Parameter yang direkam meliputi arus dan tegangan beserta komponen harmonik dan THD. Data ditransfer dari memori PQA, lalu dibuka dan divisualkan dengan aplikasi PQ1 untuk dianalisis grafik, tabel, dan angka. Penilaian mutu daya dibandingkan terhadap batas atau karakteristik IEC. Selain pembacaan langsung, penulis menghitung ulang dari THD dan harmonisa individual, serta menghitung kontribusi harmonisa terhadap arus netral dengan persamaan yang disediakan jurnal. Hasil harian diringkas dalam tabel dan grafik, misalnya rekam THD per hari dan per fasa, serta perhitungan persentase arus netral akibat harmonisa. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode analisis dan pengukuran lapangan menggunakan Power Quality Analyzer pada trafo 2000 kVA selama 5 hari. Data diolah untuk mendapatkan nilai THD arus dan tegangan, serta menganalisis dampaknya terhadap arus netral. Untuk langkah penelitian, peneliti terlebih dahulu menelaah pustaka untuk menetapkan parameter mutu daya yang akan dinilai terutama THD arus atau tegangan, harmonisa individual per fasa, serta arus netral. Lalu menetapkan objek uji yaitu transformator distribusi 2000 kVA di gedung GKB 2. Setelah itu dilakukan pemasangan Power Quality Analyzer pada titik ukur yang ditentukan dan pencatatan kontinu selama beberapa hari kerja agar profil harian beban dan harmonisa terekam memadai. Usai pengukuran, berkas data diekstrak dari memori PQA dan dibuka di perangkat lunak PQ untuk validasi awal, pembersihan data, serta visualisasi grafik dan tabel. Dari data tervalidasi, peneliti menghitung THD arus tegangan serta spektrum harmonik tiap fasa, sekaligus menaksir kontribusi harmonisa terhadap arus netral menggunakan persamaan yang disajikan dalam metodologi. Seluruh hasil kemudian dibandingkan dengan karakteristik atau acuan IEC untuk menilai kepatuhan mutu daya. Tahap terakhir berupa penafsiran tren, misalnya pola beban puncak dan fase dominan. Lalu perumusan implikasi operasional terhadap kinerja transformator dan jaringan kampus, serta penyusunan ringkasan temuan dalam tabel dan grafik sebagai dasar rekomendasi. Nah, untuk hasil penelitian, THD harian melebihi standar IEC, yaitu
5,01% dan arus netral mencapai 5,23% yang berpotensi merusak trafo. Untuk kekuatan penelitian, kekuatan utamanya terletak pada tujuan yang jelas, yaitu menilai dampak harmonisa terhadap rugi-rugi dan arus netral pada transformator, sehingga fokus penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti melakukan pengukuran lapangan selama hari kerja sehingga kondisi beban yang terekam mempresentasikan operasi nyata di gedung kampus. Instrumen yang dipakai adalah Power Quality Analyzer dengan alur ekstraksi data yang didata melalui aplikasi PQ1 sehingga data dapat divisualkan dalam bentuk grafik dan tabel untuk dianalisis. Nah, argumen tentang kontribusi layak atau tidaknya mutu daya, argumen tentang kontribusi harmonisa terhadap arus netral juga ditautkan ke batas 20% hingga pembaca mendapatkan konteks resiko di penghantar netral. Nah, kelemahan dari penelitian yaitu alat ukur tidak dijelaskan rinci, spektrum harmonik per orde kurang dibahas. Kesimpulan, dari analisis yang dilakukan dapat dipahami bahwa harmonisa dari beban non-linear menyebabkan kenaikan arus netral dan distorsi daya pada transformator. Jika dibiarkan, hal ini dapat memperpendek umur peralatan dan meningkatkan rugi-rugi listrik. Oleh karena itu, perlunya pengendalian harmonisa dan pemerataan beban untuk menjaga kualitas daya. Baik, kita lanjut pada jurnal kelima dengan judul Analisis Kualitas Daya Listrik Akibat Dampak Beban Non-Linear. Jurnal Sinergi Polmed, Jurnal Ilmiah Teknik Mesin. Volume 5, halaman 75-84, tahun 2024. Penulis Om Sarrudianto Nadeak, Rismen Sinambela, dan Mertua Manik. Reviewer kelompok 1, tanggal 23 Desember 2025. Tujuan penelitian, fenomena yang dibahas adalah pengaruh beban non-linear terhadap distorsi harmonik atau THD, faktor daya, tegangan, dan frekuensi, serta rugi daya pada kawat netral akibat ketidakseimbangan beban antar fasa. Subjek penelitian, objeknya adalah sistem kelistrikan gedung komplek BPK Penabur Harapan Indah. Fokusnya menilai pengaruh beban non-linear terhadap mutu daya dengan parameter tegangan, frekuensi, faktor daya, THD tegangan, dan THD arus pada panel beban yang sudah dilengkapi trafo 1100 kVA, kapasitor bank 525 volt dan 50 Hz, dan tun reaktor sebagai filter harmonik pasif. Untuk asesmen data, pengukuran data lapangan dilakukan menggunakan Power Quality Analyzer Fluke 43B pada titik beban. Pengambilan data dilakukan pada 3 waktu operasi harian, yaitu sekitar pukul 8, lalu pukul 12, dan pukul 16 untuk tiap fasa R, S, dan T. Hasil ukur meliputi 6 frekuensi faktor daya THDV dan THDI, serta arus netral kemudian dibandingkan dengan ambang standar yang dirujuk penulis. Tegangan divalidasi terhadap SPLN, frekuensi terhadap IEC, faktor daya terhadap SPLN, dan harmonisa terhadap IEEE. Peneliti juga menghitung rugi daya pada penghantar netral menggunakan rumus P netral sama dengan IN kuadrat dikali RN dan menyajikan rekapitulasi hasil dalam tabel serta grafik. Untuk metode penelitian, yaitu metode yang digunakan adalah eksperimen lapangan menggunakan Power Quality Analyzer Fluke 43B dengan pengukuran pada titik panel listrik yang menggunakan trafo 1100 kVA, kapasitor bank, dan tun reaktor sebagai filter harmonik pasif. Langkah penelitian yaitu survei lapangan, lalu input etap, perhitungan kapasitor, lalu simulasi sebelum dan sesudah kompensasi. Untuk hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai THDV sebesar 3,41% atau lebih kecil 5%, dan THDI sebesar 7,13% atau di bawah 15%. Ini masih memenuhi standar IEEE 519/1992. Faktor daya mencapai 0,98, berarti sistem masih efisien. Terjadi rugi daya netral tertinggi sebesar 2,286 kW akibat ketidakseimbangan beban. Penggunaan transformator, kapasitor bank, dan tun reaktor berhasil mereduksi dampak harmonik secara signifikan. Untuk kekuatan penelitian, berbasis ukur langsung di fasilitas nyata, sehingga temuan merefleksikan kondisi operasi sesungguhnya. Instrumen dan prosedur pengukuran dijelaskan berikut, titik ukur serta contoh langkah penggunaan alat sehingga alur kerja mudah direplikasi. Untuk parameter nilai lengkap untuk studi mutu daya di gedung yaitu VI, F, faktor daya THDV, THDI, dan arus netral. Penilaian mengacu pada standar yang relevan sehingga hasil mudah dievaluasi terhadap ambang baku.
Jurnal juga memberikan konteks peralatan mitigasi yang sudah ada di lokasi, yaitu kapasitor bank, tone reaktor, sehingga pembaca dapat menilai efeknya terhadap hasil ukur. Untuk kelemahan penelitian, cakupan waktu pengukuran terbatas pada 1 hari dan hanya 3 momen sehingga variabilitas harian dan mingguan belum terpotret dengan kuat. Data harmonik ditampilkan terutama sebagai THD sehingga informasi orde dominan dan TDD belum dieksplorasi rinci. Penentuan rasio hubung singkat terhadap arus beban yang biasa dipakai untuk menurunkan batas arus harmonik tidak dijelaskan. Spesifikasi rinci tunet reaktor yang terpasang tidak dipaparkan sehingga sulit menilai resiko resonansi atau interaksi dengan kapasitor bank. Pengambilan data dinyatakan 1 kali pada setiap waktu ukur sehingga statistik ulangan sangat terbatas. Dapat disimpulkan bahwa beban non-linear menghasilkan harmonisa dan ketidakseimbangan fasa yang berdampak pada arus netral dan penurunan kualitas daya. Namun, penggunaan filter harmonik, pasif, dan kompensasi kapasitor terbukti efektif mengendalikan distorsi harmonik dan mempertahankan faktor daya serta tegangan dalam kategori aman. Manajemen beban dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Baik, masuk kepada jurnal ke-6, itu judulnya itu analisis pengaruh harmonisasi transformator distribusi 2500 kV/ampere. Jurnal ini diterbitkan oleh Surya Teknik, volume 12 halaman 367 sampai 374. Tahun terbitnya 2025. Penulisnya Alveria Apridaliantis Melkanis dan teman-teman. Tujuan dari penelitian ini ialah membahas fenomena harmonisasi yang muncul akibat penggunaan beban non-linear pada sistem distribusi listrik industri. Harmonisasi ini menyebabkan distorsi gelombang arus dan tegangan yang berdampak pada menurunnya faktor daya, meningkatnya rugi-rugi daya pada transformator, serta penurunan efisiensi operasional trafo distribusi 2500 kV/ampere. Subjek objek dari penelitian ini adalah transformator distribusi 2500 kV/ampere di lingkungan industri otomotif PT M dengan spesifikasi 20 kV per 0,4 kV. Warnanya itu jet sama dengan 7% tipe lilitan DYN5. Fokus penelitian ini menilai pengaruh harmonisasi beban nonlinear terhadap mutu daya terutama THDI dan THDF, serta dampaknya pada rugi daya trafo dan efisiensi operasional. Tujuan akhirnya adalah menunjukkan seberapa besar penurunan efisiensi trafo saat kandungan harmonisa meningkat. Latar dan spesifikasi terdapat pada halaman pendahuluan dan bagian objek penelitian. Asesmen datanya yaitu data primer diambil in situ menggunakan power quality analyzer pada sisi sekunder trafo dengan pencuplikan berkala sepanjang rentang waktu operasi siang hari. Penulis menampilkan seri waktu pukul 14.15 sampai 16 tepat untuk ketiga fase yang memuat arus dan tegangan fundamental berikut komponen harmonik hingga orde ke-13, lalu dihitung THDI dan THDF per waktu pengamatan. Rasio ISC atau IL diturunkan dari data rating trafo dan impedansi untuk menentukan batas baku THDI menurut tabel IEEE 519 yang digunakan penulis. Selain itu, dilakukan perhitungan rugi tambahan akibat harmonisa yang memisahkan komponen I2R, eddy, dan histeris, lalu direkap per fasa dan per waktu. Hasil ukur dan hitung ditampilkan berpasangan agar terlihat kesesuaian keduanya. Misalnya pada tabel perbandingan THDI dan THDF di halaman hasil serta rekap rugi dan efisiensi pada tabel 6. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pengukuran langsung terhadap sistem kelistrikan di lingkungan industri. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui pengujian nilai harmonisa, arus, dan tegangan pada transformator. Kemudian dianalisis untuk menilai pengaruh harmonisa terhadap performa trafo. Langkah penelitiannya yaitu penulis memulai dengan menetapkan trafo sasaran dan memaparkan konteks proses produksi yang menimbulkan beban nonlinear. Instrumen dipasang pada titik ukur sekunder trafo untuk memperoleh arus dan tegangan beserta spektrum harmoniknya. Dari data tersebut dihitung THDI dan THDF pada beberapa waktu pengamatan, kemudian dibandingkan terhadap batas yang dirujuk penulis dengan acuan ISC-IL. Selanjutnya, dihitung rugi tambahan akibat harmonisa yang mencakup kenaikan rugi tembaga berdasarkan penjumlahan kuadrat komponen arus per orde serta rugi eddy dan histeris. Menurut formulasi yang dicantumkan di jurnal, total rugi akibat harmonisa dijumlahkan dengan rugi daya trafo untuk mendapatkan rugi total lalu efisiensi dihitung ulang sehingga tampak selisih efisiensi sebelum dan sesudah pengaruh harmonisa. Terakhir, disajikan ringkasan temuan berupa konsistensi, nilai ukur dan hitung THD, kesesuaian terhadap batas serta penurunan efisiensi pada rentang waktu uji. Rincian formula contoh perhitungan THD, contoh perhitungan ISC atau IL, dan tabel hasil dapat dilihat pada halaman hasil. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa nilai THDI mencapai 9% yang melebihi batas standar 8%, sedangkan THDF masih berada dalam rentang aman yaitu 2%. Kondisi ini menyebabkan penurunan efisiensi trafo dari 98,8% menjadi 96,8%. Artinya,
Meskipun tegangan masih baik, distorsi arus memiliki dampak serius pada performa transformator. Kekuatan penelitian ini itu loh adalah data diperoleh dari kondisi nyata lapangan sehingga hasil analisis bersifat realistis dan dapat diterapkan pada dunia industri. Kelemahannya yaitu belum memberikan solusi teknis pengendalian harmonisa seperti penggunaan filter dan tidak ada perbandingan dengan trafo lain sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini ialah dari pemahaman penulis, harmonisa menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kinerja sistem distribusi tenaga listrik industri. Jika tidak dikendalikan, harmonisa dapat menurunkan efisiensi trafo secara nyata, meningkatkan rugi-rugi, serta memperburuk kualitas daya. Pengendalian harmonisa seharusnya menjadi perhatian utama terutama pada industri dengan beban nonlinear tinggi. Kemudian jurnal yang ketujuh dengan judul Kajian Gangguan Harmonisa dan Simulasi Perbaikan di Gedung Rektorat Politeknik Negeri Ketapang. Jurnal ini diterbitkan oleh Energi Teknik Listrikan, Jurnal Ilmiah, volume 11, halaman 114 sampai 128. Tahun terbit yaitu 2019. Penulisnya Ivan Suwanda. Tujuan penelitiannya yaitu menyoroti gangguan harmonisa yang terjadi pada instalasi listrik gedung rektorat akibat ketidakseimbangan beban dan tingginya pemakaian peralatan elektronik non-linear. Harmonisa tersebut menyebabkan peningkatan distorsi total, harmoni yang dapat mengganggu operasi sistem dan mempercepat kerusakan pada peralatan listrik. Subjeknya yaitu sistem kelistrikan gedung rektorat Politeknik Negeri Ketapang dengan fokus fenomena harmonisa dan kualitas daya, mengidentifikasi pada jaringan internal gedung. Studi menilai besarnya THD, mengidentifikasi kelompok beban penyumbang distorsi, lalu merancang perbaikan menggunakan filter harmonik di lingkungan simulasi etap 16.00. Referensi visual yang dipakai penulis antara lain single line diagram dan hasil harmonik analisis pada halaman hasil, termasuk skenario beban nyala mati untuk memetakan sumber distorsi, serta rangkaian setelah pemasangan filter dan rekapitulasi hasil. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di gedung, lalu diklasifikasi menjadi 3 kelompok beban, yaitu statik, load, motor load, dan lampu load. Data ini digunakan untuk membangun model etap dan menyusun single line diagram sistem gedung. Penilaian kualitas daya dilakukan dengan modul harmonik analisis etap yang menghasilkan nilai THD per titik dan bentuk gelombang, serta menampilkan dampak tiap kelompok beban ketika diaktifkan atau dimatikan. Penulis kemudian menjalankan fitur filter sizing untuk menentukan parameter filter yang diusulkan, serta membandingkan hasil simulasi baseline dan pasca filter terhadap ambang acuan yang dirujuk penulis, yakni THD 3,5%, rujukan halaman yang relevan antara lain sebagai metode pengambilan data primer dan pemodelan beban, visual, single line diagram, dan waveform, serta color filter sizing. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengukuran kondisi real sistem kelistrikan di lapangan dan dilanjutkan dengan pemodelan serta simulasi menggunakan perangkat lunak etap. Beberapa skenario perbaikan diuji untuk menentukan metode paling efektif dalam menurunkan nilai distorsi harmonisa pada jaringan. Penelitian ini terlebih dahulu menginterpretasi jenis dan besar beban di gedung rektorat, mengelompokkan ke dalam static load, motor load, dan lamp load, lalu membangun single line diagram di sistem etap. Setelah itu, dijalankan analisis harmonisa untuk mendapatkan profil THD, dasar jaringan, dan bentuk gelombang pada titik-titik kunci. Berikutnya, dilakukan studi kontribusi dengan mematikan satu persatu kelompok beban untuk melihat pengaruhnya terhadap THD. Dari sini terlihat static load sebagai kontributor terbesar, sementara menonaktifkan motor atau lamp load justru dapat memperburuk distorsi pada beban beberapa titik. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian merancang filter harmonik dan menetapkan parameternya memakai modul filter sizing etap. Kemudian menyimulasikan kembali sistem pasca filter untuk mengecek apakah THD turun ke bawah atau ke bawah toleransi. Tahap akhir, menyajikan perbandingan numerik dan visual sebelum dan sesudah. Memilih opsi mitigasi yang paling efektif, serta memberi rekomendasi teknis, misalnya pemisahan panel berdasarkan jenis beban dan penataan kabel di ujung jaringan. Rujukan gambarnya tampak pada SLD baseline dan pasca analisis, waveform, panel filter sizing, SLD pasca filter, serta tabel 1 rekap THD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THD awal mencapai 7,1%, melampaui standar IEEE yang menetapkan batas maksimum 5%. Simulasi dengan pemasangan beberapa jenis filter menunjukkan bahwa filter single tone memberikan hasil paling baik dengan menurunkan THD menjadi 2,63%, sehingga kualitas daya kembali dalam batas standar. Kekuatan penelitian ini, kelebihan jurnal ini adalah penggunaan simulasi yang memungkinkan pengujian berbagai skenario secara efisien dan aman. Kelemahannya, jurnal ini tidak menyajikan verifikasi hasil setelah penerapan di dunia nyata, sehingga keberhasilan masih sebatas simulatif. Selain itu, analisis biaya implementasi juga tidak dibahas. Kesimpulannya, dari pembahasan penulis, peneliti ini memperlihatkan bahwa harmonisa dapat dikurangi tanpa perubahan besar pada instalasi, cukup dengan penambahan filter yang tepat. Simulasi memberikan gambaran jelas bahwa penerapan solusi yang tepat dapat meningkatkan kualitas daya secara signifikan dan meminimalkan risiko kerusakan peralatan. Jurnal yang ke-8 yaitu dengan judul peningkatan kualitas daya menggunakan bank kapasitor dan filter di PT Medco I dan P. Diterbitkan di Transient
volume 5, halaman 395 sampai 402. Tahun terbitnya 2016. Penulisnya yaitu Henry Matthews dan teman-teman. Tujuan dari penelitian ini membahas masalah penurunan faktor daya dan tingginya harmonisa pada sistem kelistrikan industri minyak dan gas. Kondisi ini menyebabkan peningkatnya rugi-rugi, penurunan efisiensi sistem, serta memperbesar risiko kerusakan pada peralatan pembangkit dan distribusi tenaga listrik. Subjek penelitian ini, sistem kelistrikan kajian stasiun A dan B di PT Medco Minyak dan Gas Indonesia yang beroperasi pada 60 Hz dengan tujuan memperbaiki kualitas daya melalui koreksi faktor daya dan reduksi harmonisa agar memenuhi acuan IEEE 519 tahun 1992. Fokusnya 3 skenario: kondisi dasar tanpa perbaikan, pemasangan bank kapasitor, dan pemasangan bank kapasitor plus filter harmonik, termasuk penilaian dampak resonansi. Diagram satu garis objek ditunjukkan pada gambar 1 halaman 2. Asesmen data, penulis membangun model sistem etap 12.6 berdasarkan data operasi pembangkit dan beban, antara lain status dan setelan generator, pembebanan beban termasuk motor ESP, serta kebutuhan daya reaktif untuk target faktor daya 0,9. Parameter mutu yang dianalisis meliputi aliran daya dan faktor daya, harmonisa arus dan tegangan beserta THD, serta karakteristik resonansi melalui frekuensi scan. Nilai batas rujukan menggunakan IEEE 519 tahun 1992 untuk harmonisa, sementara perhitungan komponen filter diturunkan dari data tegangan, daya reaktif, dan frekuensi 60 Hz. Metode penelitian pada jurnal ini dilakukan dengan pemodelan menggunakan etap 12.6 melalui 3 kondisi berbeda, yaitu sistem tanpa perubahan, sistem dengan pemasangan bank kapasitor, dan sistem dengan kombinasi kapasitor serta filter. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi perubahan aliran daya, faktor daya, nilai harmonisasi, dan risiko resonansi yang mungkin terjadi. Penelitian ini terlebih dahulu menyusun singkatan diagram di etap, lalu menjalankan load flow untuk memotret profil daya dan menentukan kebutuhan kompensasi hingga target faktor daya 0,95. Berikutnya, dilakukan sizing bank kapasitor, kemudian analisis harmonik load flow untuk mengukur THD arus dan tegangan pada kondisi dasar. Setelah titik dan orde dominan teridentifikasi, penelitian menghitung parameter filter pasif bertala pada orde gangguan utama dan memeriksa risiko resonansi melalui frekuensi scan. Terakhir, sistem dievaluasi kembali setelah penambahan bank kapasitor dan filter dengan membandingkan faktor daya, THD, dan kurva resonansi sebelum dan sesudah tindakan. Simulasi menunjukkan bahwa faktor daya awal hanya sekitar 0,9598 hingga 0,74 dan meningkat hingga 0,95 setelah pemasangan bank kapasitor. Selain itu, penambahan filter mampu menurunkan nilai harmonisa hingga masuk ke batas standar IEEE. Namun, penelitian juga mencatat adanya resonansi pada orde harmonisa kelima yang perlu diperhatikan dalam sistem desain. Kelebihan jurnal ini adalah analisisnya sangat lengkap karena tidak hanya menilai faktor daya dan harmonisa, tapi juga memperhatikan fenomena resonansi yang sering terabaikan. Kelemahannya, tidak menunjukkan hasil implementasi nyata setelah pemasangan di lapangan, sehingga efektivitas masih berada pada tingkat simulasi. Selain itu, opsi alternatif penempatan filter tidak dibandingkan secara detail. Kesimpulannya, berdasarkan pemahaman penulis, peningkatan kualitas daya tidak cukup hanya dengan menambahkan bank kapasitor, tapi memerlukan kombinasi dengan filter agar harmonisa tetap terkendali dan jaringan bekerja stabil. Hal ini penting terutama di lingkungan industri berat yang memerlukan keandalan dan efisiensi tinggi. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja ke jurnal yang ke-9 yang berjudul Analisa Kualitas Daya Listrik Kapasitas 4.400 Watt dengan Beban Non-Linear yang bersumber dari RJTI Riau volume 4 halaman 134 sampai 137 2025. Di mana penulis ada Dimas Pantoza dan Muhammad Fadlan Siregar. Langsung saja, tujuan penelitian. Penelitian ini menyoroti masalah utama kualitas daya yang muncul akibat beban non-linear pada instalasi rumah tangga dan industri kecil. Beban seperti inverter dan balas elektronik menghasilkan gelombang arus yang tidak sinusoidal, meningkatkan THD arus dan tegangan, serta menurunkan faktor daya. Tujuan utamanya adalah menilai besarnya distorsi pada 3 tingkat pembebanan dan mengevaluasi apakah pemasangan kapasitor bank 20 kVAR dapat menurunkan harmonisa serta memperbaiki faktor daya. Ada pula subjek penelitiannya. Objek penelitian adalah sistem tenaga 3 fasa 380 atau 220 volt berkapasitas total 4.400 watt. Sistem sengaja dibebani perangkat nonlinear umum untuk mensimulasikan kondisi nyata di rumah tangga atau industri kecil. Parameter yang dianalisis meliputi tegangan, arus, THD tegangan, faktor daya, dan bentuk gelombang. Asesmen data, pengukuran dilakukan secara eksperimental di laboratorium menggunakan Power Quality Analyzer, PQA, untuk parameter numerik, RMS, faktor daya, dan THD. Oskiloskop digital untuk bentuk gelombang dan FFT. Interval sampling 1 detik, agregasi setiap 10 menit. Prop tegangan akurasinya 0,1% dan prop arus 0,2%. Data dibandingkan dengan standar IEEE halaman 1992. Titik ukur ditempatkan di PCC, Point of Common Coupling, dengan supply dari panel 3 fasa berproteksi MCB 25 ampere.
Metode penelitian menggunakan pendekatan eksperimen dengan pengukuran langsung. Tahapan meliputi yang pertama itu ada kalibrasi alat dan pengukuran baseline tanpa ban. Yang kedua, pembebanan bertahap dari 20%, 50-60%, dan 80% sampai 100%. Yang ketiga, pencatatan parameter RMS, PQS, faktor daya, displacement, dan true power factor, THD hingga ORD ke-50, serta spektrum harmonik individual. Yang keempat, pemasangan kapasitor bank 20 kVAR, kemudian seluruh pengukuran diulang. Yang terakhir, yang kelima, perbandingan hasil sebelum dan sesudah dalam bentuk tabel dan grafik. Ada 3 langkah penelitian. Yang pertama, sistem diuji dalam kondisi stabil minimal 15 menit pada setiap level beban. Yang kedua, untuk tiap kondisi, diambil rekaman gelombang selama 10 menit beserta cuplikan 10 siklus gelombang. Yang ketiga, setelah semua skenario beban terekam, kapasitor bank dipasang dan seluruh proses pengukuran diulang identik sehingga data dapat dibandingkan langsung. Dan kita sampai ke hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa beban nonlinear menghasilkan distorsi signifikan. Yang pertama, THD arus dan tegangan. THD arus sebelum kapasitor mencapai 8,7% tertinggi pada beban penuh. Setelah pemasangan kapasitor, THD arus turun menjadi 4,3%. THD tegangan juga mengalami penurunan pada semua tingkat beban. Ada yang kedua, faktor daya. Sebelum pemasangan kapasitor, faktor daya berkisar 0,72 sampai 0,78. Setelah pemasangan kapasitor, faktor daya meningkat menjadi 0,90 sampai 0,93. Ada pula bentuk gelombangnya sebelum kompensasi, bentuk arus sangat beriak dan jauh dari sinusoidal. Setelah kompensasi, gelombang arus lebih halus dan mendekati sinusoidal. Penurunan THD dan kenaikan power factor ini menjadi bukti bahwa kapasitor bank mengurangi komponen harmonik ORD tinggi sekaligus menekan kebutuhan daya reaktif. Namun pada sistem dengan harmonik berat, filter harmonik aktif maupun pasif sebagai solusi tambahan. Ada kekuatan dari jurnal ini yaitu ada 4. Yang pertama, desain eksperimen jelas, baseline, pembebanan bertahap, dan kalibrasi. Kombinasi PQA yang ditambah osiloskop memperkuat bukti numerik dan visual. Tabel dan grafik sebelum dan sesudah sangat mudah dibaca. Yang terakhir, penulis memberikan rekomendasi lanjutan untuk kasus dengan harmonik tinggi. Ada pula kelemahan penelitian ini, spektrum harmonik individual tidak ditampilkan rinci sehingga sulit terlihat harmonik ORD dominan. Fokus analisis lebih banyak pada THD, bukan TDD, atau arus harmonik individual. Yang ketiga, tidak membahas efek samping kapasitor seperti resonansi atau overleading. Yang terakhir, implementasi lapangan belum diteliti sehingga generalisasi masih terbatas. Kesimpulannya, sistem 4400 watt ini mengalami distorsi harmonik cukup berat akibat beban non-linear, yang memperburuk faktor daya saat beban meningkat. Pemasangan kapasitor bank berhasil menurunkan THD arus dan tegangan secara signifikan serta meningkatkan faktor daya hingga mendekati 0,93. Namun, pada sistem dengan proporsi beban non-linear besar, diperlukan filter harmonik bertala atau aktif untuk menjaga stabilitas perbaikan. Lanjut di jurnal yang terakhir ya, jurnal 10 yang berjudul Analisa Perbaikan Faktor Daya sebagai Upaya Optimasi Daya Listrik di Gedung Percetakan Sendok. Sumbernya RJTI Riau volume 9 halaman 1-7, penulisnya Insinyur Taufik Ridwan dan kawan-kawan. Langsung ke tujuan penelitiannya. Penelitian menyoroti masalah faktor daya rendah di gedung percetakan sendok yang disebabkan dominasi beban induktif sehingga KOSPI turun hingga 0,85. Kondisi ini meningkatkan rugi-rugi, menurunkan efisiensi dan dapat menyebabkan denda dari PLN. Tujuan penelitian adalah menaikkan faktor daya ke target 0,95 melalui perencanaan kapasitor bank menggunakan perhitungan manual dan simulasi etap. Subjek penelitiannya pada jurnal kali ini yaitu sistem tenaga gedung mencakup data trafo, panel kabel, dan variasi beban. Parameter utama yaitu ada tegangan, arus, faktor daya, dan single line diagram. Asesmen datanya, penelitian mengumpulkan yang pertama itu pengukuran lapangan menggunakan multitester, tegangan, dan power quality analyzer faktor daya. Data trafo, beban, panjang kabel, impedansi, serta SLD gedung, single line diagram gedung. Semua data dimasukkan ke etap versi 12.6 untuk simulasi. Metode penelitian dilakukan melalui kombinasi pengukuran lapangan, perhitungan manual, dan simulasi etap. Ada pula alur penelitiannya, ada 7. Yang pertama itu studi literatur dan survei lokasi, 2 pengambilan data kelistrikan gedung, yang ketiga pemodelan sistem pada etap, SLD dan parameter, yang keempat analisis kondisi awal power factor sekitar 0,85, yang kelima perhitungan kebutuhan kapasitor bank secara manual, yang keenam simulasi penambahan kapasitor hingga mencapai KOSPI 0,95. Yang terakhir itu yang ketujuh evaluasi hasil dan rekomendasi. Langkah-langkah penelitian, yang pertama itu ada identifikasi titik terburuk faktor daya dari data lapangannya. Yang kedua, hitung daya aktif, P, daya semu S, dan daya reaktif Q sebelum perbaikan. Yang ketiga, tentukan kebutuhan kompensasi QC untuk mencapai power factor target. Yang keempat, aplikasikan QC ke model etap untuk melihat pengaruhnya terhadap panel. Yang terakhir, hasil simulasi kemudian digunakan sebagai dasar kesimpulan.
Hasil penelitian di jurnal ini menunjukkan ya, pada kondisi awal faktor daya itu turun hingga 0,85, berada di bawah ketentuan standar. Soalnya PLN itu mensyaratkan power factor itu lebih dari 0,95. Perhitungan manual, perhitungan PQS dilakukan untuk mengetahui Q sistem sebelum kompensasi. Kebutuhan kapasitor QC dihitung berdasarkan selisih Q aktual dan Q pada power factor target 0,95. Terdapat angka atau satuan yang kurang konsisten di hitungan pada jurnal ini ya. Ada yang ketiga itu ada simulasi etap ya dari hasil penelitian setelah QC diterapkan pada model etap menunjukkan perbaikan power factor menjadi 0,95. Penurunan rugi-rugi dan peningkatan efisiensi operasi terjadi pada panel-panel terkait. Yang keempat, dari hasil penelitian ada manfaat teknis dari perbaikan. Pengurangan daya reaktif yang ditarik dari jaringan, itu yang pertama. Yang kedua itu penurunan jatuh tegangan. Yang ketiga, yang terakhir, penghematan biaya akibat terhindar dari denda faktor daya. Langsung ke kekuatan penelitiannya, ada 4, tujuannya jelas dan target power faktornya realistis juga. Yang kedua, menggabungkan pengukuran, hitungan manual, dan simulasi memberikan jejak analisis yang lengkap. Yang ketiga, penggunaan etap memperlihatkan perbaikan secara visual melalui single line diagram. Yang keempat, analisis sebelum dan sesudah memudahkan pembaca memahami efek kompensasi. Tapi di balik kekuatannya ada pula kelemahan dari jurnal ini atau penelitian ini ya. Detail setting pengukuran PQA-nya dan durasi logging serta interval data kurang dijelaskan. Lalu yang kedua dari kelemahan jurnal ini, contoh perhitungan manual kurang rapi atau ketidakkonsistenan angka atau satuan. Yang ketiga, hasil setelah pemasangan kapasitor tidak diuji langsung, hanya berbasis simulasi. Yang terakhir, yang keempat, tidak membahas kemungkinan power factor terlalu leading, resonansi dengan harmonik atau efek samping lain. Kesimpulannya, permasalahan faktor daya rendah di gedung percetakan sendok dapat diatasi dengan kompensasi kapasitor bank. Melalui pengukuran lapangan, perhitungan manual, dan simulasi etap, peneliti menunjukkan bahwa power factor dapat ditingkatkan dari 0,85 menjadi 0,95, sehingga efisiensi sistem meningkat dan potensi denda berkurang. Untuk implementasi real, peneliti perlu memperbaiki konsistensi perhitungan dan melakukan verifikasi pasca pemasangan di lapangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, maka dari kesimpulan CJR ini, yaitu kesimpulan menyeluruh dari 10 jurnal menunjukkan pola yang konsisten. Gangguan mutu daya paling dominan berasal dari harmonisa arus akibat beban nonlinear. Sering disertai ketidakseimbangan beban yang memunculkan arus netral serta rugi tambahan. Dan pada beberapa lokasi muncul pula overvoltage harian serta penurunan faktor daya. Upaya mitigasi yang berulang kali terbukti efektif adalah penataan ulang beban antar fasa, kompensasi daya reaktif dengan kapasitor bank yang dipadukan reaktor bertala agar aman terhadap harmonisa, serta penerapan filter pasif single tone pada orde pengganggu utama. Hasil simulasi etap membantu memilih skenario terbaik. Namun beberapa studi menegaskan pentingnya memeriksa efek samping seperti faktor daya menjadi terlalu leading dan potensi resonansi, sehingga verifikasi pasca implementasi di lapangan tetap krusial. Acuan penilaian yang digunakan lintas studi adalah batas variasi tegangan dan unbalance, serta kepatuhan harmonisa menurut standar yang dirujuk penulis, sehingga keputusan teknis dapat diikat pada ambang yang objektif. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, penelitian berikutnya disarankan memperluas pemantauan multi hari dan multi lokasi dengan pencatatan per orde harmonik, TDD, dan ambulance, lalu memetakan sumber distorsi per zona beban. Uji lapangan pasca implementasi untuk solusi yang disimulasikan dan dibandingkan kinerja filter pasif, aktif, atau hibrid, serta perangkat custom power, sertai evaluasi interaksi kapasitor reaktor dengan harmonisa dan analisis keekonomian agar rekomendasi teknis lebih tepat guna. Baik, sekian presentasi dari hasil tugas CJR kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat malam.